Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-14 di bulan Ramadan, kita lanjutkan lagi kajian kitab Ahadits Islahil Qulub, hadits yang memperbaiki hati, yang ditulis dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Pada malam hari ini kita akan ambil poin ke-14 yang beliau sebutkan dengan judul Ta'thirul Quran alal qulub. Pengaruhnya Al-Quran terhadap hati. Ini bisa dikatakan sangat cocok dengan judul yang kemarin, Sholahul Qulub bil Quran. Baiknya hati itu dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu memiliki pengaruh terhadap hati kita. Di judul ini beliau bawakan hadits Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Wa dzalika awwala ma waqara al-imanu fi qalbi. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Falamma balagha hadhihi al-ayata am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun kada qalbi ayatir. Kata beliau dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghrib dengan surat At-Tur. Wadhalika, demikian itu adalah awal, pertama sekali menetap keimanan itu dalam hatiku. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat juga, yaitu masih Imam Al-Bukhari, dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghrib surat At-Tur. Tatkala Nabi sampai di ayat, ini ada tambahan rincian. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada yang menciptanya? Atau mereka sendiri yang mencipta dirinya sendiri? Jadi langsung tiba-tiba ada. Am khalaqus samawati wal arda. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka tidak yakin. Am indahum khazainu rabbik.
Apakah mereka memiliki perbendaharaan Robmu? Amhumul musaitirun, atau apakah mereka yang berkuasa menguasai seluruhnya? Apa kata Jubair ibn Mut'im ketika mendengarkan ayat ini, padahal tidak disampaikan kepada dia, dia cuma tidak sengaja dengar. Nabi lagi sholat maghrib, dia lewat, dia dengar ini ayat. Dia berkata, kada qalbi ayatiro, hampir-hampir hatiku terbang. Ini namanya pengaruhnya Al-Quran. Hampir hatinya terbang. Disitulah masuk dia ke dalam Islam. Ini pengaruh besarnya Al-Quran. Makanya sekali lagi terus kita ulang dari kemarin. Inilah alasannya kenapa kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan membawa pengaruh besar terhadap hati kita. Kita lagi berbahagia atau lagi bersedih. Kita lagi lapang atau lagi susah. Kita membaca Al-Quran, itu memberikan pengaruh ke dalam hidup kita. Kita sudah lewati kemarin perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran dengan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Adapun pengaruhnya secara dohir, itu kalau kita membaca sirah, membaca sejarah. Banyak sekali orang masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Sangat banyak sekali. Dan bukan hanya kisah dari Jubair ibn Mut'im. Ada kisah orang lain juga. Ada kisah dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekedar mendengarkan Al-Quran, dia langsung masuk ke dalam Islam. Ada kisah Utbah ibn Rabi'ah. Dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat dalam surat Fussilat. Waktu itu dia masih musyrik, masih kafir. Langsung dia tutup mulutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup, langsung dia masuk Islam. Itu Nabi waktu itu baca surat Fussilat dari ayat 1 baru sampai 13, dia sudah minta cukup, langsung masuk Islam. Itu Utbah ibn Rabi'ah. Ada juga kisah-kisah yang lain. Seperti yang disebutkan kisah Islamnya At-Tufail ibn Amr. Ini orang Yaman dari suku Daus. Dia terkenal dengan sastra Arabnya. Dia tukang buat syair. Dia tahu ini ucapan yang bagus dan ini ucapan yang tidak bagus. Ini ucapan yang dibuat-buat atau ucapan yang tidak dia buat-buat. Saat dia pergi haji, kan dulu orang walaupun musyrik pergi haji juga.
Orang-orang Quraisy saat dia pergi datang ke Makkah, orang-orang Quraisy sudah ngomong memang sama dia. Tatkala mendengar bahwa ada Tufail datang, dia adalah penyair yang utama. Maka orang-orang Quraisy bilang, innaka qadimta biladana. Kamu telah datang ke negeri kami. Wa hadha rajul baina adhurina qad a'dhala bina. Wa farraqa jama'atana wa syattata amrona. Hati-hati, di tempat kami lagi ada seorang laki-laki yang muncul yang menyelisih kami. Telah memecah belah kami. Bahkan lebih jauh dia bilang kasihir. Ucapannya itu seperti sihir. Yufarriqu bainal mar'i wa abi. Wa bainar rajul wa akhi. Wa bainar rajul wa zaujati. Dia bisa memisahkan antara seorang dengan bapaknya. Kalau mendengarkan ucapannya, dia akan berpisah dengan bapaknya. Dia takut-takut ini Tufail ibn Amr. Dia akan bisa memisahkan antara seorang dengan saudaranya. Dia bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Wa inna nakhsha alaik wa ala qaumik. Kami takut, khawatir terhadapmu, jangan sampai kamu juga terpengaruh. Itu kata mereka. Cuman ini Tufail, dia merasa saya kan bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Ketika mendengarkan itu bukan malah dia takut. Dia malah merasa dirinya kan pintar. Dia berkata dalam dirinya, kalau memang dia membaca yang dia ucapkan adalah tidak baik, saya akan buang. Saya akan tinggalkan. Tapi siapa tahu dia ucapkan yang baik. Maka dia waktu itu dia bercerita, saya pun masuk masjid, maksudnya Masjid Makkah, Masjidil Haram. Saya mendapati seorang laki-laki itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak menyebut Nabi kita sebagai Nabi, karena mereka mengingkarinya. Mereka bilang seorang lelaki atau Muhammad. Saya pun mendapati Muhammad. Waktu itu dia lagi sholat. Saya pun mendekat kepadanya. Mencuri dengar apa yang dia baca. Maka dia terus di dekat Nabi SAW sampai Nabi selesai sholat. Saat Nabi keluar, dia ikuti. Dia bilang, inna qaumaka qad qalu li kada wa kada. Sesungguhnya kaum kamu, orang Quraisy maksudnya, telah berkata kepadaku demikian dan demikian. Wa ini syairun. Dan saya ini kan tukang syair. Kalau memang kamu penyair, kan mereka bilang, ini penyair, hati-hati. Saya juga orang penyair. Fasma' ma'akul. Maka dia bilang, coba dengarkan apa yang saya katakan. Maksudnya coba kita bandingkan syairnya. Dengarkan dulu yang saya ngomong, baru nanti saya akan dengar yang kamu ucapkan. Kata Nabi, Nabi layani. Qala Nabi hat. Ayo, ucapkan. Nabi dengarkan. Mulai dia berucap. Setelah selesai Nabi mendengarkannya, maka Nabi berkata kepadanya, wa naqul fasma, sekarang giliran saya. Coba kamu dengar. Maka Nabi mulailah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Belum baca 3 surat terakhir.
Karena rata-rata di Makkah itu surah-surah pendek yang diturunkan. Nabi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 surat pendek. Dia bilang, apa komentarnya? Wallahi ma sami'tu qawlan qad ahsana minhu. Dia langsung bersumpah, demi Allah, saya tidak pernah mendengar kalimat ucapan yang lebih bagus daripada yang dia ucapkan. Bayangkan pengaruhnya Quran. Dan disitulah langsung dia mau masuk Islam. Dia masuk Islam dan dia ingin berteriak di luar, di orang kafir, orang-orang musyrik, mengumumkan Islamnya. Cuman Nabi tahan dulu, jangan. Kamu pulang saja ke kaummu, kamu ajak orang. Karena kalau di sini permusuhan masih tinggi. Nah, ini pengaruh Quran. Baru 3 surat tadi itu. Iya. Ini Tufail ibn Amr Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, dan Umar ibn Khattab sendiri. Saya akan baca kisah ini walaupun agak panjang untuk menunjukkan pengaruhnya ini Quran. Umar ibn Khattab disebutkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Dia ceritakan sendiri sebab masuk Islamnya. Ini kan Umar ibn Khattab orang paling keras kepada Nabi SAW. Jadi dia bercerita. Dinukil oleh Zaid. Oleh Usama ibn Zaid. Berkata qala Umar ibn Khattab. Dia bercerita berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Atuhibbuna an u'allimakum awwala islami? Mau enggak kalian saya ceritakan awal saya masuk Islam? Apa kisahnya? Menunjukkan boleh kita bercerita kalau itu hal baik. Iya. Hal yang membuat juga orang itu bisa mengambil pelajaran. Karena kadang dalam kisah itu ada pelajaran yang orang lain bisa ambil. Karena orang yang bagus adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Maka kata para sahabat ketika itu yang ada di sisi Umar ibn Khattab, qalu kulna na'am. Kami berkata, iya kami mau mendengar cerita Islammu. Qala kuntu asyaddun nasi ala Rasulillah. Dia cerita awalnya. Saya dulu orang yang paling keras kepada Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab orang pembenci Rasulullah. Tapi hati itu menentukan semuanya. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menginginkannya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Fa baina ana fi yaumin syadidil har fi ba'di turuq Makkah. Maka pada suatu ketika waktu itu lagi musim panas. Saya lagi berada di jalan Makkah. Kita tahulah Makkah kalau musim panasnya itu panas sekali. Idra'ani rajulun min Quraisy. Ada seorang laki-laki dari Quraisy melihat saya. Faqala aina tadhhab ya ibn al-Khattab? Dia berkata, mau kemana kamu wahai ibn al-Khattab? Qultu uridu hadar rajul. Saya mau mencari orang itu. Maksudnya Muhammad. Dia orang yang paling keras. Selalu menyakiti
mencari Rasulullah SAW untuk menghalanginya. Faqala, maka orang itu malah berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Ibn al-Khattab, qad dakhala 'alaika hadzal amr fi manzilik." Wahai Ibn al-Khattab, perkara ini, perkara Muhammad ini sudah masuk ke dalam rumahmu, kamu masih mencari-carinya di jalan. Sebentar akan dikasih tahu alasannya kenapa. Qultu, jadi dia bilang, wa anta taqulu kahakada, ini perkara kan sudah masuk di rumahmu, tapi kamu masih begitu, masih membencinya. Fakultu, kan dia tidak tahu, dia bertanya, madak, apa itu? Katakanlah oleh orang Quraisy itu tadi, inna ukhtaka qad dhahabat ilaih. Saudari perempuanmu telah pergi ke Muhammad dan masuk Islam. Jadi yang duluan masuk Islam itu saudarinya. Disinilah marah besar dia. Umar bin Khattab ketika mendengar saudari perempuannya masuk Islam, sementara dia sangat benci Muhammad. Oh, marah besar. Maka dia bercerita, farajatu muqtadiban hatta qara'tu 'alaihil bab. Saya pun kembali ke rumah dalam keadaan marah dan saya pukul pintu. Bukan lagi dia ketuk, dia pukul pintunya. Dan dia bercerita adalah Rasulullah waktu itu kalau ada orang masuk Islam, itu Nabi tidak suruh tampakkan, cukup ada yang membantunya, mereka masih membaca dan mengkaji Islam sembunyi-sembunyi di rumah. Dia ketuk pintu, tapi saudarinya itu tidak buka. Dia bertanya, mana ada? Siapa ini? Ketuk pintu keras. Dia bilang, anak Ibn Khattab, saya Umar Ibn Khattab. Dan waktu itu saudarinya lagi baca Quran. Waktu itu ada lembaran yang dia pegang. Dinukil waktu itu dia lagi baca lembaran yang ada di dalamnya tertulis ayat-ayat dalam surat Al-Hadid. Masih semuanya surat Makkiyah. Itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard huwal azizul hakim. Sampai setelahnya. Lembarannya waktu itu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala mengetuk pintu tadi dan saudarinya bertanya, siapa itu? Dia bilang, saya Umar bin Khattab. Maka tatkala mendengar suara dari saudaranya itu, ternyata tadi dalam rumah ada juga temannya yang mereka lagi baca Al-Quran. Maka mereka semua bersembunyi, pergi. Baru dia bukakan pintu. Dia bukakan pintu. Apa langsung dia bilang? Aya aduwata nafsiha. As-sabut. Wahai musuh dirinya. Maksudnya dia bilang ke saudarinya. Dia marahi saudarinya. Apakah kamu telah gila? Kamu telah kerasukan? Kenapa bisa kamu masuk Islam? Terus dia bilang, wa arfa'u syai'an, diambil sesuatu. Fa'adribu bi ala ra'siha, ingin memukulkan kepalanya. Tapi namanya perempuan, Umar bin Khattab bilang, saudariku itu nangis. Dan berkata, ini yang membuat dia mulai terpengaruh. Saudarinya itu bilang,
Isna' ma kunta sani'an faqad aslamtu. Silakan lakukan apa yang kamu inginkan. Saya sudah masuk Islam. Silakan kamu mau pukul, mau bunuh, urusanmu. Saya sudah masuk Islam. Ini kuatnya keislaman saudarinya itu. Perempuan. Makanya perempuan itu banyak sekali wasiat, nasihat agar supaya kita perhatikan. Karena kadang perempuan itu lebih istiqomah daripada kita laki-laki. Karena mereka perempuan kalau pegang sesuatu susah berubah. Dan itu terbukti. Antum bisa melihatlah satu kesalahanmu di masa lalu, baik di malam pertama, satu kesalahan, itu dia akan ingat. Kalau muncul lagi, dia akan bilang lagi, kita memang dari dulu begitu. Satu kesalahan, dia ahli sejarah. Itu perempuan. Iya. Makanya jangan sepelekan perempuan. Ajarkan kepadanya kebaikan, dia lebih bisa istiqomah daripada kita. Laki-laki. Jadi dia bilang begitu, ngomong begitu. Silakan kamu mau lakukan apa, saya sudah masuk Islam. Ini keteguhan hatinya. Dimarahi, dipukul oleh saudaranya, dia tetap berkata seperti itu. Karena mendengar seperti itu, dia mengalah. Fadhahabtu fajalastu ala sarir. Saya pergi dari memukulnya itu tadi, duduk di tempat tidur, di tikar. Disinilah dia mendapatkan lembaran-lembaran tadi yang ditinggalkan oleh mereka yang lagi baca tadi. Dia berkata, Umar ibn Khattab, fa'idha bisohifatin wasatal bab. Maka ternyata ada lembaran-lembaran di tengah pintu itu. Dia berkata kepada saudarinya, ma hadhihi sahifah hahuna. Ada apa ini lembaran-lembaran ini ada di sini? Maka saudarinya berkata, da'na ank ya ibn al-Khattab. Tinggalkan kami, biarkan itu. Wahai ibn al-Khattab. Fa innaka la taktasil minal janabah. Kamu belum mandi dari junub. Wala tatatahhar, kamu tidak suci. Wa hadza la yamassuhu illal mutahharun. Ini tidak boleh menyentuhnya kecuali yang suci. Tidak boleh orang kafir menyentuhnya. Itu kata saudarinya. Tapi ini kan jadi sebab hidayah. Dia tidak mengalah. Umar berkata, famaziltu biha hatta a'tatniha. Maka saya terus memaksanya sampai dia memberikannya. Artinya diambil dengan paksa. Sampai diambil. Faidah fiha, maka tiba-tiba ternyata di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Dia baca. Dan di lembaran itu isinya cuma ayat pertama sampai 7 dari surat Al-Hadid. Iya. Dia baca. Ketika dia baca, dia tidak langsung masuk Islam, tapi dia keluar dari rumah itu. Setiap dia baca ulang, dia ingat kembali. Dia bercerita, fakullama marartu bismin min asma'illahi dzakartullah. Setiap kali lewat nama dari nama Allah, saya mengingat Allah. Penciptanya, menciptakan langit dan bumi, dan juga menciptakan dia. Setiap lewat, dia ingat Allah. Sampai pada ayat ke-7. Di situ ada ayat aminu billah, perintah beriman.
berimanlah kepada Allah wa rasulih, dan kepada Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Berinfaklah dengan apa yang Allah jadikan kalian berkuasa terhadapnya. Apa kata Umar? Qultu, langsung saya bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pengaruhnya Al-Quran. Ketika dia sudah masuk Islam, orang-orang berani menampakkan keislamannya. Karena tidak ada yang berani mengganggu Umar. Karena memang sebelum dia masuk Islam, Nabi memang sudah berdoa, didengar oleh para sahabat, Allahumma a'izzad din bi ahabbi hadaini rajulaina ilaik. Ya Allah, muliakanlah agama ini dengan seorang laki-laki yang paling engkau cintai dari dua laki-laki. Dan Nabi sebut dua orang, imma Umar ibn Khattab wa imma Abu Jahal ibn Hisham. Kan dua ini yang keras memusuhi Nabi dan orang memang takut kepadanya. Ketika Abu Jahal tidak masuk Islam, Umar masuk Islam, orang-orang mulai menampakkan Islamnya. Siapa yang berani mengganggu? Ada Umar ibn Khattab yang akan membelanya. Makanya ketika Umar ibn Khattab masuk Islam tadi, orang-orang keluar langsung ke jalan. Langsung keluar ke jalan. Menampakkan keislamannya. Dan dia di sini bersyahadat belum ketemu Nabi SAW. Setelah itu baru dia bertanya, Dalluni ala Rasulillah. Tunjukkan kepada saya ke Rasulullah SAW di mana. Belum, tadi kan sebelum Islam dia bilang, saya mau ke laki-laki itu. Sekarang sudah dia katakan, mana Rasulullah? Maka orang-orang pun tatkala mengetahui bahwa ini Umar bin Khattab jujur, memang dia sudah masuk Islam. Maka mereka menunjukkan Rasulullah SAW dan dia datang dan mengumumkan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi menunjukkan pengaruhnya Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah." Seandainya Al-Quran ini kami turunkan ke gunung yang keras itu, kamu akan melihatnya dia tunduk, hancur karena takut kepada Allah. Ini Quran. Kalau diturunkan ke gunung, itu akan berpengaruh pada gunung. Dan hati kita tentunya tidak sekeras gunung. Hati kita lebih lembut daripada itu. Hati kita lebih halus daripada itu. Kita bisa berpikir. Kita punya akal. Bisa paham. Tentunya pengaruhnya Al-Quran akan lebih besar daripada gunung. Kepada kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyarankan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, dan beliau telah menjanjikan pahalanya. Man qara'a harfan min kitabillah, falahu asyr hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya setiap satu huruf itu 10 kebaikan. 10 kebaikan.
Dan Nabi jelaskan wala aqul alif lam mim harf. Dan saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Itu alif lam mim saja kita baca, itu bukan satu huruf. Walakin al alif harfun. Akan tetapi alifnya itu satu huruf nilainya. Kita baca alif itu satu huruf. Walam harfun, lam itu satu huruf. Jadi kita baca alif lam itu berarti dua huruf. Wal mim harfun, mim itu satu huruf. Mim itu satu huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim 3 huruf. Dan pahalanya 30. Iya. Dan sama pahalanya orang yang membaca dengan lancar. Demikian pula orang yang membaca dengan tersendat-sendat. Dalam setiap hurufnya. Sama. Kita mau membaca pelan. Terbata-bata. Atau kita bacanya lancar. Pahalanya setiap huruf itu dapat 10. Ini pahalanya. Kalau kita berbicara pengaruhnya dalam hidup, tentunya lebih besar daripada itu. Tentunya lebih utama daripada itu. Makanya sekali lagi, sangat banyak anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita membaca yang namanya Al-Quran. Ini semoga bermanfaat. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi besok di malam ke-15. Poin ke-15 yang belum sebutkan setelahnya. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Silakan. Ahsanallahu ilaika Ustadz. Waktu pertemuan kedua, waktu sesi tanya jawab disebutkan tentang hukum orang yang melakukan bid'ah. Nah, bid'ah yang disebutkan waktu itu ada 2, yaitu bid'ah yang membawa kepada kekufuran, yaitu bid'ah yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan, dan bid'ah yang berkaitan dengan amaliyah. Nah, di situ disebutkan salah satu contohnya adalah tahlilan, terus zikir berjamaah dan berdoa berjamaah. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz kalau ada orang yang berdalil tentang berdoa berjamaah dengan menggunakan ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa yang berdoa kemudian Nabi Harun mengaminkan. Nabi Musa yang berdoa kemudian Nabi Harun mengaminkan doa tersebut. Jazakallah khair. Sebenarnya sederhana sekali kita bilang. Apakah Nabi Musa berdoa setelah sholat? Jadi begitu. Itu kan dalil mutlak. Kalau istilah usul fikihnya, dalil mutlak. Mutlak itu tidak boleh kita ikat dengan waktu. Ya kita tidak ada perselisihan. Kalau ada yang berdoa, kita aminkan. Yang kita bahas adalah merutinkan doa berjamaah setelah sholat 5 waktu. Apakah pernah Nabi tuntunkan? Begitu. Nabi kan berdakwah gampang sekali kita dapat. Karena Nabi itu hanya berdakwah selama 23 tahun. Jadi kan bisa jadi baca ini sejarahnya. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Apakah pernah ada penukilan Nabi berdoa secara berjamaah setelah sholat 5 waktu? Kan begitu, itu namanya khusus. Itu pertanyaannya. Tidak boleh kita berdalil dengan dalil umum, kemudian kita bawa ke tempat khusus. Tidak boleh, salah kita kalau seperti itu. Sama dengan orang begini. Saya pernah baca, ini hanya sekedar contoh saja. Berdalil bolehnya kita menabur bunga di atas kuburan. Menabur bunga di atas kuburan. Apa dalilnya? Ya hadits Bukhari Muslim. Sahih.
Nabi pernah lewat di 2 kuburan, dan Nabi taruh pelepah kurma. Kan begitu? Iya, berarti boleh kita juga melakukan seperti itu. Kan itu dalilnya. Nah, kita katakan di situ, baca dulu awal haditsnya. Nabi lewat di kuburan dan Nabi diwahyukan di dalam kubur lagi disiksa. Kan begitu? Kita tahu di bawah lagi disiksa. Berarti kita pastikan dong ibu tak bapak tak lagi disiksa. Sehingga kita taruh bunga. Belum tentu, siapa tahu dia lagi berada di taman dari taman surga. Kan kita berharap, tidak boleh kita pastikan orang disiksa di bawah. Itu pertama, kesalahan pertama kita samakan diri kita dengan Nabi. Nabi kan tahu diwahyukan oleh Allah ini disiksa. Makanya beliau taruhkan itu. Dan beliau sebutkan semoga menjadi sebab keringanan siksaannya. Selama ini belum kering. Dan Nabi tidak lakukan di kuburan lain. Ini menunjukkan khusus kuburan yang belum dikasih tahu. Itu lagi disiksa. Ini kan tidak boleh kita bawa dalil itu ke semua kuburan. Tidak boleh, ini kejadian khusus. Nah, begitu. Jadi tidak boleh kita hanya berdalil, tapi harus kita lihat juga. Apakah cocok dalilnya atau tidak. Wallahualam. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama sempat disinggung tadi Ustadz bahwasanya seseorang yang ketika membaca Al-Quran baik lancar maupun terbata-bata akan tetap mendapatkan 10 kebaikan. Yang saya mau tanyakan Ustadz, di mana di bulan Ramadan ini, yang mana lebih utama bagi seorang hamba? Yaitu apakah dia harus memperbaiki bacaan tahsin Al-Qurannya, ataukah memburu hataman Al-Qurannya? Kemudian pertanyaan kedua Ustadz. Atau apa? Memburu hataman Al-Qurannya Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz, seseorang yang menjadikan hafalan Al-Quran sebagai mahar, apakah wajib mengajarkan hafalannya itu kepada calon istrinya atau tidak? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi yang pertama tadi, apakah seorang yang baca Qurannya belum lancar, dia buru khotamnya atau dia belajar cara baca Quran? Maka tentunya kita katakan harus dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Mengkhotamkan Quran itu sunnah. Tapi belajar cara baca Quran wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak boleh kita buru sunnah, kita tinggalkan yang wajib. Salah. Kita harus kedepankan yang wajib, baru kita melakukan yang sunnah. Jadi kita wajib belajar dulu cara baca Quran. Nah kalau cara belajar Quran itu kita belajar dalam sehari, ya sisanya tidak apa-apa kita gunakan untuk baca Quran. Karena kan untuk baca Quran itu boleh baca walaupun kita tidak mahir. Atau belum mahir. Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Bukan alasan kita tidak baca Quran karena kita belum mahir. Tidak boleh. Kita boleh tetap baca Quran walaupun kita belum mahir. Belum lancar. Dibolehkan sambil kita belajar. Sambil kita belajar. Itu wallahualam. Untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama sebenarnya awal dari pertanyaan harusnya boleh nggak seorang itu menjadikan Quran sebagai mahar? Itu saja dulu sebelum kalau jadikan mahar harus diajarkan atau tidak. Iya. Kalau tidak ada yang lain. Jadi Quran itu akhir daripada sesuatu. Tidak boleh kita dari awal langsung maharnya Quran. Maksudnya hafalan. Quran atau mushaf, tidak. Iya. Karena tidak boleh kita menukar kalam Allah pada dasarnya dengan dunia. Perempuan kan dunia. Perempuan itu dunia. Makanya ketika seorang sahabat mau menikah dengan seorang perempuan, Nabi memerintahkannya untuk cari mahar. Tapi kontrol dia tidak dapat apa-apa. Cuma Nabi tetap bilang, iltamis walau khotaman min hadidin. Cari walaupun cincin dari besi. Jadi dia tidak punya apa-apa, tapi Nabi tetap bilang dulu,
cari walaupun cincin dari besi, dia sudah cari putar keliling, tidak dapat juga. Tidak dapat juga walaupun cincin dari besi. Akhirnya Nabi bertanya kepadanya, hal ma'ak minal Qur'an, kamu punya Al-Quran, hafalan? Jadi ini akhir. Jadi dari sinilah kita bisa katakan kalau kita menikahi seorang perempuan, jangan jadikan Quran sebagai mahar dari awal. Cari yang lain. Walaupun cincin besi, sekarang kan orang gampang mendapatkan ya seperangkat alat sholat, itu kan gampang. Jangan terlalu mudah, langsung jadikan Quran. Supaya tidak timbul itu pertanyaan tadi. Apakah kita harus mengajarkannya? Ini kan berikutnya. Ya kalau kita jadikan mahar sesuatu kan kita harus serahkan kepadanya. Kalau yang kita jadikan mahar berupa hafalan, serahkan hafalannya kepada perempuan itu. Dengan cara mengajarkannya. Kalau kita tidak bisa mengajarkannya, bawa dia ke tempat belajar. Supaya kita sudah serahkan mahar. Karena kalau tidak, maka utang. Salah kita bilang dulu waktu akad tunai, padahal kita utang. Iya. Ini harus diperhatikan. Makanya kita nasihatkan jangan dari awal menjadikan Al-Quran itu mahar. Sini ada pertanyaan, Ana pernah mendengar bahwa jika wanita meminta cerai atau khulu, maka tidak bisa mencium bau surga. Tetapi bagaimana jika seorang istri yang dipoligami meminta cerai atau mundur karena merasa tidak terpenuhi nafkahnya. Sehingga jika dia bertahan akan terdolimi. Apakah dalam Islam diperbolehkan? Ini pernyataan awal tidak benar ya. Karena memang boleh meminta khulu. Masa tidak mencium bau surga? Kalau minta cerai tidak ada apa-apa, itu baru masalah. Suaminya baik, bagus, baik, dia penuhi semuanya, terus dia minta pisah. Ini yang masalah. Adapun dia punya alasan, akan membahayakan agamanya misalnya, akan membahayakan akalnya misalnya, akan membahayakan misalnya hartanya, akan membahayakan misalnya kehormatannya, boleh dia minta cerai. Tidak boleh kita bilang tidak mencium bau surga. Karena boleh kalau hal yang membuatnya berbahaya. Iya, dibolehkan. Hal tersebut. Cuman kalau tidak, kita tetap juga katakan kalau tidak ada berbahaya, membahayakan tadi itu yang kita sebutkan, tidak membahayakan agamanya, tidak membahayakan kehormatannya, tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan hartanya, dia bersabar, bertahan, itu lebih bagus. Karena juga orang kalau sudah cerai dari suami juga agak susah juga untuk mendapatkan suami yang hanya satu juga istrinya. Orang juga cari janda untuk dijadikan yang kedua. Kebanyakan orang. Walaupun tidak mutlak. Banyak juga di sana orang menikah sama janda tapi tetap satu. Jadi intinya kita pikirkan hal tersebut. Apakah ada bahaya atau tidak bagi diri kita, wallahu alam. Silakan, Syada. Silakan. Baik Ustaz, yang ingin saya tanyakan terkait masalah Al-Quran tadi, apakah kita sebagai pembaca Al-Quran masih tetap mendapatkan manfaat dari Al-Quran tersebut terhadap hati kita apabila kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya? Ya, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah mendapati seseorang yang katanya, saya itu hari tanya dia kenapa dia enggak baca Al-Quran, katanya dia enggak tahu.
Terus jadi dia di bulan Ramadan membaca Al-Quran itu membaca tulisan bahasa Indonesianya Ustaz. Bukan tulisan dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesianya. Apakah itu masih dia terhitung mendapatkan pahala dari membaca Al-Qurannya? Baik. Jadi membaca Al-Quran itu dapat pahala dari setiap huruf, tidak harus tahu artinya. Kan Nabi mengatakan siapa yang membaca satu huruf dari Quran. Dan huruf itu tidak ada makna Pak. Kalau huruf yang huruf hijaiyah maksudnya. Kan begitu pada dasarnya maksudnya. Kalau kita baca misalnya dalikal kitabu. Kalau kita pisah ini hurufnya tidak ada artinya. Kan begitu. Tapi pahalanya tetap dapat. Jadi bedakan pahala. Iya. Walaupun kalau kita bertanya mana yang lebih utama kita baca dengan tadabbur, paham arti atau tidak? Tentunya tadabbur. Paham arti. Paham arti. Itu lebih utama. Para sahabat dulu tidak melewatkan 10 ayat sebelum dia paham artinya. Itu lebih utama. Tapi kalau masalah bercerita pahala tadi, itu walaupun kita tidak tahu arti. Jadi kita baca Quran. Kemudian untuk pertanyaan lanjutan tadi, orang baca Quran dari Latin ya. Tulisan Latin. Pertama, tidak boleh Quran itu dilatinkan. Itu kesalahan dari pencetak Quran. Jadi Quran itu kan tidak boleh dilatinkan. Iya. Itu kesalahan. Itu disepakati oleh para ulama haram melatinkan Quran. Karena Quran itu turun dalam bahasa Arab. Dan Quran itu sifatnya Allah, tidak boleh diubah-ubah dengan bahasa lain. Dan bagaimana Ustaz orang yang tidak bisa baca Quran belajar? Kan Quran itu mudah juga dipelajari. Dia tidak sama dengan bahasa Inggris, tulisan lain, bacaan lain. Quran itu sama bacaan dan tulisannya. Dan Allah telah menjamin Quran itu mudah dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Quran itu untuk mengingat. Cuman apakah ada orang yang mau begitu saja? Jadi tidak ada aib, tidak ada udur kita bilang tidak bisa belajar hanya Latin. Tidak, belajar mudah itu. Mudah itu belajar Quran. Allah yang mudahkan. Bagi yang mau. Bagi yang mau. Jadi kita memang berbicara dari awal tidak boleh melatinkan Quran. Kalau hadits masih mending, boleh. Tapi Quran tidak boleh dilatinkan. Makanya kita tidak boleh membaca Quran Latin. Baca Arabnya. Kalau kita belum bisa, disitulah kesempatan kita belajar. Disitulah kita kesempatan belajar membacanya. Seperti itu. Terus, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Ustaz. Alhamdulillah saya ada 2 pertanyaan mengenai pendidikan. Yang pertama, bagaimana hukumnya ketika suatu lembaga pendidikan yang menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai bisnis? Karena sekarang ada namanya manajemen bisnis pendidikan. Nah, yang profitnya itu dijadikan sebagai biaya operasional dan masuk untuk biaya jasa dari pengelola suatu yayasan. Yang kedua, manakah yang terbaik? Itu yang pertama kembali ke pemerintah ya. Itu kan urusan pemerintah yang kasih izin. Yes, Ustaz. Iya. Jadi maksudnya itu kembali ke pemerintah, bukan ke Ustadz. Oh, Ustaz. Iya. Iya. Jadi maksudnya kalau pemerintah izinkan, itu urusannya sama pemerintah. Yes, Ustaz. Hmm. Yang kedua, untuk di zaman sekarang Ustaz, manakah yang lebih baik untuk tingkat SD, SMP, SMA untuk pendidikan formal ataupun non formal untuk anak-anak zaman sekarang ini, Ustaz? Type Ustaz. Wah, berat itu. Iya. Karena masing-masing orang tua kan punya pandangan, punya ini. Tidak semua orang kan belajar. Kalau saya akan bilang, tidak usah kamu sekolah, yang penting kamu bisa agama, selesai aman kita punya amalan. Kan begitu. Tapi kan tidak semua orang seperti kita. Ada sana orang masih kurang pemahaman agamanya, masih mengkhawatirkan rezeki dari anaknya. Jadi kadang dia bilang kalau kamu tidak sekolah formal,
nanti kamu mau kerja apa? Kan begitu Pak. Maksudnya kita tidak bisa berbicara umum tentang hal itu. Karena semua orang beda-beda tingkatan dalam keyakinannya kepada Allah. Karena kadang sebagian orang bersandar kepada sebab, bukan yang menyebabkan. Antum paham kan? Kadang orang bersandar kepada sebabnya rezeki. Iya kan? Tidak terlalu kuat bersandar kepada yang menyebabkan itu rezeki datang. Yaitu Allah. Ya, kalau orang yang kuat dalam keyakinannya, dia yakin rezeki itu kan dari langit, bukan di bumi. Wa fis sama'i rizqukum. Rezeki kalian itu di langit turunnya. Rezeki itu bukan di bumi. Iya, tapi diatur oleh yang ada di atas langit. Dan rezeki dari Allah itu akan turun kepada orang yang punya titel dan orang yang tidak punya titel. Orang yang sekolah dapat rezeki, orang yang tidak sekolah juga dapat rezeki. Kan begitu. Semuanya dapat rezeki. Tapi kan itu tadi kembali ke setiap orang. Kita kan tidak bisa paksa orang. Tidak bisa kita pergi datangi setiap orang. Masa kau sudah belajar begitu kasih masuk anakmu sekolah. Tidak kuatnya tauhidmu. Tidak. Bisa saja karena kuat tauhidnya juga dia begitu. Dia mencari sebab. Kan bisa saja begitu. Jadi dalam hal itu kita tidak bisa menghukumi orang. Wallahualam. Bismillah Ustaz. Apa pendapat yang paling sahih dalam syariat dalam memandang anjing? Apakah anjing itu najis atau suci? Karena yang saya dengar pendapat beberapa ulama ada yang memandang anjing adalah suci dengan berdalilkan beberapa dalil yang hadis yang sahih. Syukran Ustaz. Baik. Pertama anjing ya. Tentang di anjing itu dibicarakan oleh para ulama kita dua bagian. Pertama air liurnya, jilatannya. Tidak ada silang pendapat jilatan anjing, air liurnya itu najis. Jadi makanya dalam syariat kita kalau dia jilat, karena najisnya itu dia najis berat. Makanya disuruh cuci 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Karena najisnya itu air liurnya anjing. Kemudian yang kedua yang mereka bicarakan adalah badannya. Apakah badannya anjing itu najis? Nah, ini terbagi dua ulama madhab. Ada yang mengatakan najis berdalil air liurnya saja najis. Maka demikian pula seluruh yang keluar dari badannya dan badannya, keringatnya anjing najis. Begitu kencingnya anjing najis. Semua yang keluar dari badannya anjing juga najis. Karena air liurnya najis. Nah, ulama lain lagi bilang tidak, air liurnya saja yang najis. Badannya tidak najis. Badannya tidak najis. Apa dalilnya? Dulu di masa Nabi SAW, masjid itu tidak ada pintunya. Sehingga kadang lewat anjing. Dan tidak diperintahkan untuk dicuci. Yang disuruh dicuci adalah jilatannya. Kalau dia menjilat. Badannya tidak. Ini menunjukkan, kata mereka, berarti badannya tidak najis. Kita tidak bicara halal haram ya. Kalau haramnya anjing, itu tidak ada perselisihan. Cuman najis enggak badannya. Kan enggak semua yang najis, enggak semua yang haram najis. Tapi kalau najis pasti haram. Kan begitu. Nah, dari dua pendapat ini mana yang kuat? Kan begitu saja. Maka kebanyakan ulama memilih yang kuat pendapat kedua. Karena memang Nabi hanya menyebutkan jilatannya, tidak badannya. Tidak badannya. Seperti itu. Itu wallahualam. Hari ini kita lewat sedikit karena memang Syekh keluar. Mungkin sudah ada mungkin. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Karena kemarin sampai berapa? 30? 8.30? Iya, sekarang sudah lewat 5. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Subhanakallah hamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.